kedua akan memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai teori perilaku konsumen. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kami kelompok akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Graciani Kusala sebagai moderator kita pada saat ini, dan di belakang saya ada teman-teman saya yang akan memperkenalkan diri tersebut. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sunda Ansu, saya Nela Sengkai, saya Krisana Cardau, saya Asma Tengah, saya Nesa Sumagaska, saya Ibu Sumina. Baik, kita tidak akan pernah terlepas dari kenyataan bahwa akan selalu ada keterbatasan atau kelangkaan resource di dalam perekonomian. Nah, dalam hal ini yang kita maksud adalah keterbatasan anggaran, income, atau pendapatan, sehingga kita sebagai konsumen akan diharuskan untuk menentukan pilihan. Nah, dari berbagai kemungkinan pemenuhan keinginan berdasarkan prioritas dari mengalokasikan pendapatan mereka yang terbatas untuk konsumsi barang dan jasa yang memaksimumkan kepuasan atau daya mereka. Beberapa perilaku konsumen sangat penting. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di pasar. Yang kedua, menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih efektif. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, bisnis dapat menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih efektif. Misalnya, bisnis dapat mengembangkan iklan yang lebih relevan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung lebih setia dan akan memberikan rekomendasi kepada orang lain, meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang baik, produk berkualitas, dan komunitas Konsumen. Keempat, harga barang lain, apakah barang substitusi atau komplementer yang memenuhi pilihan konsumen. Kelima, psikologi konsumen, motivasi, persepsi, dan kebiasaan belanja sangat berperan dalam keputusan. Keenam, faktor sosial dan budaya, pengaruh keluarga, teman, media sosial, dan tren masyarakat. Pada kardinal bahwa kepuasan seseorang tidak hanya dapat diperbandingkan, akan tetapi juga dapat diukur. Ukuran kepuasan diukur dengan satuan util. Marginal utility of money constant, dan marginal utility barang-barang konsumsi menurun. Pendekatan ordinal. Pendekatan ini menganggap bahwa kepuasan tidak dapat diukur dengan angka, tetapi bisa dibandingkan dalam bentuk referensi, di mana konsumen hanya dapat menyatakan bahwa mereka lebih suka satu barang dibandingkan yang lain, tanpa perlu memberikan angka yang pasti. Ada beberapa hal penting dalam pendekatan ordinal ini, yaitu yang pertama ada kurva equivalent, di mana kurva ini yang menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Contohnya, konsumen bisa memilih antara 3 burger plus 2 cola atau 2 burger plus 3 cola, di mana kedua pilihan ini memiliki Menjadi 7 bagian. Yang pertama, perilaku konsumen rasional atau rational consumer behavior. Perilaku ini terjadi ketika konsumen membuat keputusan pembelian dengan pertimbangan yang logis dan berdasarkan pada analisis rasional terhadap manfaat dan biaya. Konsumen mengutamakan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhannya. Nah, berikut ini ciri-ciri perilaku konsumen rasional, yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi yang cukup tentang produk sebelum membeli. Yang kedua, membandingkan harga, kualitas, dan konsumen behavior. Pada jenis perilaku ini, konsumen tidak selalu membuat keputusan yang sempurna sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, waktu, atau kemampuan kognitif. Konsumen memilih solusi yang cukup baik daripada yang terbaik. Ciri-ciri perilaku ini, yang pertama, konsumen hanya mencari informasi yang cukup. Dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu seperti yang telah dipaparkan tadi oleh kelompok 2, bahwa pendekatan kardinal mengenai kepuasan marginal, yaitu semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan pada barang
besar dengan diskon, atau membeli dalam jumlah yang kecil tetapi lebih sering. Apakah lebih menguntungkan membeli satu produk dalam jumlah besar dengan diskon atau membeli dalam jumlah kecil tetapi lebih sering? Jadi jawabannya berdasarkan pendekatan kardinal, keputusan terbaik tergantung pada tingkat utilitas marginal yang diperoleh dari pembelian. Jika barang memiliki umur simpan lama dan tetap memberikan kepuasan meskipun dikonsumsi dalam jumlah besar, maka membeli dalam jumlah besar dengan diskon lebih menguntungkan. Bagaimana dengan pertanyaan? Oke, baik, saya menerima jawaban dari Bapak. Terima kasih. Saat ini kami kelompok mengucapkan terima kasih untuk Enci dan teman-teman yang sudah mendengarkan dan berusaha untuk memahami materi kami mengenai teori perilaku konsumen. Terima kasih.